Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Tasawuf Nusantara. Kali ini akan dibagikan sejarah singkat Kiai Muchtar Mukti semasa kecilnya hingga bertemu ilmu tasawuf. Kiai Muchtar Mukti lahir pada Ahad Kliwon tanggal 28 Robiul Akhir 1347 Hijriah, atau tanggal 14 Oktober tahun 1928 Masehi, di Dukuh Losari Rowo, Desa Losari, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang. Kiai Muchtar Mukti adalah putra keenam dari pasangan Haji Abdul Mukti dan Nyai Nasihah. Pasangan Haji Abdul Mukti dan Nyai Nasihah dikaruniai 11 anak, 5 orang putra dan 6 orang putri. Sebelumnya, Haji Abdul Mukti juga pernah menikah dengan Nyai Marfuah. Bersama dengan Nyai Marfuah ini, Haji Abdul Mukti dikaruniai 6 orang anak sehingga jumlah anak dari Haji Abdul Mukti yaitu 17 orang. Semasa kecilnya, anak ke-12 dari Haji Abdul Mukti yaitu Kiai Muchtar Mukti menempuh pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah, Ngelo, yang tempatnya berada di sebelah selatan Desa Losari. Jarak antara Desa Losari dengan sekolahan MI Ngelo, sekitar 2 km. Masa belajar di MI Ngelo harus berakhir karena sekolahan tersebut dibubarkan oleh Jepang. Pada sekitar usia 15 tahun, barulah Kiai Muchtar memasuki dunia pendidikan baru yaitu di Pondok Pesantren Darul Ulum, Rejoso, Peterongan, Jombang. Ketika Kiai Muchtar berada di pesantren Darul Ulum, kepandaiannya ternyata melebihi dari teman-temannya yang terlebih dahulu nyantri di sana. Akan tetapi, karena nyantri bukan termasuk cita-cita atau harapan Kiai Muchtar, maka tampak ketidaksungguhannya selama berada di pesantren Darul Ulum. Setelah di pesantren Darul Ulum selama 6 bulan, Kiai Muchtar pindah ke pesantren Bahrul Ulum, di Tambak Beras, Jombang. Sebagaimana di pesantren Darul Ulum, Kiai Muchtar tidak ada minat untuk mempelajari pelajaran pelaran yang diajarkan oleh pesantren. Kiai Muchtar lebih banyak menghabiskan waktu untuk menghafal Al-Quran. Pada saat itu, Kiai Muchtar juga mengaji kitab takrib kitab fikih, yang ia lakukan setelah sholat Isya, mengaji Nahwu Shorof pada waktu setelah sholat subuh, dan mengaji tafsir Jalalain kepada Kiai Hamid, setelah sholat Asyar. Selain itu, ia juga belajar mengikuti pengajian Fathul Muin kitab fikih, kepada Kiai Masduki setelah sholat duhur dan mengaji Sahih Bukhari kepada Kiai Fatah setelah sholat maghrib. Seiring berjalannya waktu, kondisi ekonomi keluarga Abdul Mukti, Bapak Kiai Muchtar Mukti, semakin sulit dan tidak menentu. Kedua orang tua Kiai Muchtar hampir tidak mampu lagi untuk memenuhi kebutuhan Kiai Muchtar selama di pesantren. Ketika itu, kakak Kiai Muchtar yang bernama Munaji mengambil alih peran orang tua untuk membiayai kebutuhannya selama di pesantren. Melihat kondisi ekonomi yang seperti ini, akhirnya dengan berbagai pertimbangan Kiai Muchtar memutuskan untuk berhenti menimba ilmu di pesantren Tambak Beras. Selanjutnya, ia hanya menjalani hari-harinya berdiam diri di rumah untuk tidak nyantri kemana-mana, dan hanya ikut membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Tidak lama setelah keluar dari pesantren Tambak Beras, ayah Kiai Muchtar, Haji Abdul Mukti, meninggal dunia, tepatnya pada hari Jumat Pahing tanggal 21 Syawal 1367 Hijriah atau tanggal 27 Agustus tahun 1948 Masehi. Sewaktu Haji Abdul Mukti wafat, Kiai Muchtar telah berusia 20 tahun yang bisa dibilang relatif dewasa. Kondisi ekonomi keluarga sepeninggal ayahnya sangat jauh berbeda bila dibandingkan dengan pada saat ayahnya masih hidup. Kehidupan ekonomi yang semakin sulit ini, mengharuskan Kiai Muchtar untuk mengadu nasib untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dengan berjualan ikan asin, rokok, terasi dan sabun ke kampung-kampung tetangga. Selama perjuangan hidupnya yang berjualan dari kampung satu ke kampung yang lain ini, Kiai Muchtar sering beristirahat di Kalipadas. Kalipadas adalah nama sungai yang letaknya berada di tengah hutan desa Pojok Klitih. Di tempat ini, Kiai Muchtar melakukan sholat duhur dan merenungi kehidupan dirinya. Pada suatu ketika,
Setelah hujan lebat turun di wilayah tersebut, Kiai Muchtar beristirahat di tempat biasanya dengan membawa barang dagangan berupa ikan asin yang masih sangat banyak, dan garamnya yang banyak larut terkena air. Padahal barang tersebut merupakan bukan miliknya sendiri, melainkan barang titipan dari orang lain. Dengan kondisi fisik dan psikis yang sangat lelah ini, Kiai Muchtar melakukan mandi dan sholat subuh di Kali Padas. Pada saat itu, terlintas di pikirannya keadaan ekonomi yang ia alami. Begitu sulitnya masalah ekonomi yang dideritanya ini, tidak kunjung ada solusi terbaik di dalam hidupnya. Suatu pertanyaan muncul dari pikirannya, mengapa kemiskinan terus hinggap pada diri saya dan keluarga? Pertanyaan tersebut dijawab sendiri, ya, mungkin ini karena ketiadaan modal usaha, sehingga bisa mengembangkan dagangan yang ada. Tidak lama berselang, pertanyaan kedua pun muncul, ya Tuhan, mengapa nasib kami tetap miskin? Padahal kami telah berusaha keras masuk kampung keluar kampung, tak kenal siang dan malam untuk menjajakan dagangan ikan asin dan barang-barang yang lain. Bahkan kami untuk menambah keuntungan kami harus pergi di malam hari ke alas ngapus hanya untuk mengambil dagangan garam yang akan kami jual di rumah. Setelah itu, Kiai Muchtar mencoba membandingkan keadaan tetangganya yang serba kecukupan dengan dirinya yang sejak kecil mengalami kesusahan. Mungkinkah orang yang banyak harta akan merasakan sebagaimana yang saya rasakan? Mungkinkah mereka yang di dalam kesengsaraan juga akan merasakan kegembiraan sebagaimana yang dialami oleh orang-orang kaya? Adilkah semua itu? Apakah kehidupan manusia selalu diwarnai dengan kesengsaraan ataukah kegembiraan? Ataukah keduanya berkumpul menjadi satu? Kalau kesulitan ekonomi yang hinggap pada diri kami ini adalah suratan takdir, mengapa takdir terhadap kami berbeda dengan takdir terhadap orang lain? Pertanyaan pun berlanjut, kalau benar bahwa kehidupan ini adalah suratan takdir, betapa kejamnya Allah yang telah menakdirkan hidup ini harus terus mengalami. Pertanyaan demi pertanyaan yang terus keluar tersebut akhirnya ia jawab sendiri, ya, diterima sajalah, memang ini adalah suratan takdir, jangan terlalu banyak menuntut Tuhan. Jawaban spontanitas tadi belum bisa memecahkan masalah dan memuaskan hatinya, akhirnya pertanyaan-pertanyaan pun kembali muncul, jika demikian, apa artinya hidup ini jika harus sengsara? Mengapa tidak semua orang ditakdirkan Allah bisa menjalani hidup dengan gembira? Bukankah demikian tidak sulit bagi Allah? Atau bahkan sebaliknya, mengapa semua orang tidak ditakdirkan dalam keadaan sengsara saja supaya bisa merasakan hal yang tidak enak? Pertanyaan pun tidak berhenti sampai di situ, mengapa semuanya ini terjadi pada diri kami, terjadi pada keluarga kami dan terjadi pada orang lain? Masihkah keberadaan kami yang penuh dengan kesengsaraan ini berguna bagi diri dan orang lain? Masih bergunakah saya hidup di dunia ini? Untuk apakah saya hidup di dunia ini? Kalau memang hidup saya tidak berguna, lebih baik cukupkanlah hidup ini sampai di sini saja ya Allah. Dari momen tersebut, Kiai Muchtar mulai menelusuri alam pikirannya untuk menemukan jawaban masalah hidup dan kehidupan. Akhirnya, hatinya bergerak menuju suatu getaran rasa sadar bahwa ilmu yang selama ini ia peroleh hanyalah sia-sia. Setelah itu, muncullah rasa tekad dalam hati untuk meninggalkan tata cara hidup yang sudah dijalani selama ini dan menuju pada satu arah untuk mencari rahasia hidup yang hakiki. Kiai Muchtar mulai menyadari bahwa bermacam-macam ilmu yang telah dipelajari ternyata hanya berkutat pada hal-hal yang tidak substansial. Ibarat buah, ilmu-ilmu di luar tasawuf itu ibarat kulit sedangkan isinya adalah tasawuf. Kiai Muchtar mulai mempelajari ilmu tasawuf dimulai dengan keikutsertaannya dalam Torekot Naqsabandiyah yang dipimpin oleh Kiai Ali Muntoha dan Torekot Qadiriyah serta Torekot Akmaliyah. Setelah mengikuti ketiga tarekat tersebut, kemudian Kiai Muchtar bergabung dengan Torekot Anfasiyah. Pada tahun 1951-an Kiai Muchtar melakukan petualangan dan berkelana menyusuri Pulau Jawa yang dilakukannya mulai dari pesisir Pulau Jawa sebelah utara sampai pesisir selatan Jawa. Pengembaraan ini dimulai dari daerah Cerme Gresik, kemudian Ujung Pangkah, Bejagung, Asmorokondi, Lamongan, terus ke barat sampai di Banten. Perjalanan panjang ini, Kiai Muchtar bertemu dengan banyak ulama, khususnya ulama-ulama sufi. Salah satu ulama sufi yang ditemuinya yaitu Syekh Syuaib. Kiai Muchtar Mukti pertama kali dibayat oleh Syekh Syuaib di Kaseman, Banten. Dari Syekh Syuaib Jamali inilah Kiai Muchtar mendapatkan pelajaran Torekot Kholwatiyah, dan nantinya berubah menjadi Torekot Sidikiyah. Kaitan antara Torekot Kholwatiyah dengan Torekot Sidikiyah yaitu kedua Torekot tersebut sama-sama berasal dari Abu Bakar As-Siddiq. Penamaan Torekot selalu berubah-ubah sesuai dengan nama pemimpinnya.
Kiai Muhtar Mukti pada saat itu mendapat amanat dari Syekh Syuaib Jamali untuk mengembalikan nama Torekot Kholwatiyah menjadi Torekot Sidikiyah.